Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, sekarang waktunya mulai pembelajaran. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Sekarang Mas Bima silakan pimpin berdoanya. Setelah berdoa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud kita sebagai anak Indonesia yang cinta Indonesia. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia. Hiduplah Indonesia. Oke, terima kasih. Lagu Indonesia sudah selesai. Ayo anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir masuk sekolah? Apa? Apa? Tiga, terus? Sudah dua orang? Di mana? Pas apa? Oke, lanjut. Absen satu dulu, nanti yang lainnya tinggal namanya saya kasih titik. Oke. Berarti yang tidak masuk hari ini Afan sama Afan sama Sofi. Dan Sofi. Kan namanya Sofi biasanya, tidak? Oke, absen sudah. Oke ya, pembelajaran hari ini yaitu mengenai Nabi Nuh atau kisah teladan Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah salah satu nabi asli yang menyiarkan agama Allah supaya umat manusia atau umatnya Nabi
Tapi Nabi Nuh dalam berdakwahnya itu sangat lama. Beratus-ratus tahun tapi hanya dapat 80 atau 80 berapa orang umat saja yang mau mengikuti. Yang lainnya tidak mau mengikuti, akhirnya nanti tergulung ombak karena hujan deras terus nggak ngadep, nggak berhenti, terus datanglah banjir, terus banjir besar hingga menenggelamkan semua umat yang tidak mau taat kepada Allah. Jadi tujuannya satu, yaitu meneladani kisah Nabi Nuh. Dua, mengambil sisi baiknya Nabi Nuh. Tiga, yaitu tujuannya supaya kita memiliki sifat-sifat sabar seperti Nabi Nuh. Oke, itu semua adalah tujuan dari pelajaran akidah akhlak yang membahas tentang teladan Nabi Nuh alaihissalam. Oke, itu. Sekarang akan saya sampaikan mengenai bab yang mengenai Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki seorang anak, ya kan? Seorang anaknya yang sangat terkenal karena tidak mau taat kepada Allah, tidak mau nurut pada ayahnya yaitu Nabi Nuh, makanya dia nanti ketinggalan kapal, terus dia meninggal. Ada yang tahu siapa nama anaknya? Oh ya, betul, Kan'an. Oke, anaknya bernama Kan'an. Terus tenggelam di telan banjir bandang atau banjir yang Oke, apa sana mau tanya? Apa? Oke, ya. Pertanyaannya, apakah yang dipakai kapalnya tadi, ya? Kapalnya yang dibuat itu dari apa? Dari kayu. Betul sekali. Jadi kapalnya itu dari kayu. Oke. Oke, Nabi Nuh adalah nabi yang memiliki sifat yang baik, lemah lembut. Hampir semua nabi-nabi Allah itu memiliki sifat yang lembut. Jadi ada yang sebagian nggak begitu baik, Pak. Ya, maksudnya nggak begitu baik itu tidak sabar dengan umatnya, sampai-sampai umatnya itu akan celaka. Itu ada. Tapi kalau Nabi Nuh itu tidak minta umatnya celaka, tetapi Allah sendiri yang memberi bencana kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada Nabi Nuh, yang tidak mau taat kepada Allah. Jadi Nabi Nuh datang menyebarkan agama Allah, nah, dia membuat kapal yang terbuat dari kayu. Buatnya di mana? Buatnya itu malah di dataran tinggi yang tidak ada airnya. Maka ada orang-orang akan mencemoohnya. Kamu itu bagaimana? Diarani, diolok-olok. Diolok-olok itu diejek, pokoknya diolok-olok seperti orang gila seperti itu. Padahal Nabi Nuh mendapat wahyu dari Allah untuk membuat kapal. Tapi kapalnya itu di bukit gunungan atau di dataran tinggi. Logikanya orang membuat kapal itu di pinggir pantai atau di gunung? Di pinggir pantai. Bukan buat kapal jadi terus langsung ditaruh di laut atau di sungai gitu. Kalau di atas gunung terus nggak bisa. Sehingga orang-orang mengolok-oloknya. Kamu itu bagaimana? Kamu itu sudah gila ya masa membuat kapal di atas gunung. Seharusnya kalau mau buat kapal itu di pinggir laut atau pinggir sungai. Terus lagi, tuh, di sini tidak ada air, tidak ada hujan kok buat kapal. Buat apa? Kamu seperti
orang gila saja seperti itu. Maka dijawab Nabi Nuh, ini adalah perintah Allah untuk saya. Entah saya nanti dipakai untuk apa, yang penting Allah itu sudah menyuruh saya untuk membuat kapalnya. Dibuatlah kapal, terus jadilah bahtera atau kapal yang besar. Terus datanglah wahyu untuk memasukkan atau mengajak umat-umatnya yang mau iman kepada Allah untuk masuk ke dalam kapal. Masuk ke dalam kapal anak-anaknya, apa orang-orang yang lain umat-umatnya datang ke kapal masuk. Hanya yang mau iman saja, yang tidak mau iman atau yang tidak taat kepada Allah, dia tidak mau masuk ke dalam kapal. Akhirnya datanglah hujan lebat yang sangat deras sekali. Dan berhenti-henti, terus datanglah banjir besar. Di wilayah itu banjir semua. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong yang iman atau yang pada Nabi Nuh, dia datang ke kapalnya, masuk ke dalam kapal. Dan anaknya sendiri yang tidak mau taat kepada Nabi Nuh, tidak mau taat kepada orang tua, akhirnya dia tidak mau naik ke atas kapal. Dia malah mencari gunung yang lebih tinggi supaya tidak terkena banjir. Tetapi apa daya, ternyata banjirnya lebih besar daripada gunungnya tadi. Gunungnya kelap. Nek gunungnya kelap, kalau gunungnya tenggelam, otomatis Kan'an tadi tenggelam apa tidak? Ikut tenggelam. Akhirnya anak yang tidak mau taat tadi tenggelam dan meninggal. Nah, apa? Ya kapal lo tidak tenggelam, masa kapal tenggelam? Kan bisa mengambang dan beserta umat manusia yang sebagian beriman dan para hewan-hewan yang secara berpasangan. Jadi hewan-hewan itu pada ikut. Beberapa gajah dan lain sebagainya yang dia tidak bisa terbang, dia masuk ke dalam kapal. Ya. Oh ya. Oke, apa? Ada pertanyaan apa? Apa? Ya, semua binatang itu meskipun dia haram, karena haram itu untuk dimakan manusia, tapi untuk simbiosis mutualisme dan rantai makanan tetap berjalan, gitu. Supaya rantai makanan tetap berjalan dan kebutuhan makhluk hidup yang lainnya tetap terpenuhi. Gitu. Yang haram itu karena manusia atau umat Islam yang mengharamkan misalkan babi. Jadi meskipun babi itu haram, kenapa Allah menciptakan? Gitu, kan? Mengajak untuk dimakan orang Islam kok diciptakan? Gitu kan? Nah, berarti Allah menciptakan itu untuk kebutuhan yang lainnya. Untuk kebutuhan yang lainnya. Siapa yang lainnya? Yaitu orang-orang yang tidak beragama Islam. Oke, itu. Oke, sekarang saya kasih evaluasi, yaitu apa saja yang harus kalian kerjakan. Ini Bapak coba kerjakan ini, kelompok ini kerjakan, kelompok sini ya, kelompok sini dikerjakan, kelompok ini dikerjakan. Kalau yang ini diisi ya, ini diisi singkat saja, ini diisi dicentang saja. Ini kelompok 2 ini dicentang saja, namanya diisi ya, namanya diisi, terus nanti dicentang-centang saja. Terus yang ini juga namanya isinya dicentang-centang saja. Oke? Ya. Ya, namamu ya. Ini namamu ya. Ini namamu. Salah satu nama anak-anak. Sekarang kerjakan dengan baik, cepat. Kerjakan yuk. Ya, secara kelompok gak apa-apa, secara sendiri gak apa-apa. Oh, sini. Kamu kerjakan dicentang saja itu. Ini dicentang, ini namanya 3 orang saja. Terus dicentang, oke. Ini dicentang juga, oke. Oke. Ya, gak apa-apa. Ya, diwakili beberapa anak. Gak apa-apa. Ya.
ngisi secara berkelompok bisa ada apa-apa. Nah, bersama. Nah, ini namanya apa-apa sini. Salah satu udah kakak. Oh ya, ayo. Nah, ngisi ya. Ayo, dikerjakan langsung. Dikerjakan secara singkat ya. Cepat dan singkat. Oke. Bon. Nah, terus langsung ini. Ayo. Ya, ada apa-apa, ayo. Yang sudah bisa dikumpulkan. Sudah. Oke, selesai. Oke, terus. Kalau sudah selesai maka kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nanti akan saya kasih jawabannya. Oke ya, kasih tahu jawabannya. Gak apa-apa, sudah selesai. Sudah, nggak apa-apa. Itu sudah. Oke, kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah duduk. Oke, saya evaluasi ya. Jawab soalnya pertanyaan tadi yaitu satu. Soalnya salah satunya menyembah kepada selain Allah termasuk perbuatan musyrik. Oke, betul. Saat banjir besar tadi sudah saya sampaikan, kaum Nabi Nuh yang tidak beriman akhirnya tenggelam. Bagus. Nabi Nuh membuat kapal dari bahan batu. Setelah perahu Nabi Nuh selesai, Allah menurunkan banjir yang besar. Siapa putra Nabi Nuh yang tenggelam dalam banjir? Itu masing-masing pertanyaan jawabannya betul sekali. Tahu kan? Oke, 100 untuk pelanggar 1. Oke. Besok kita akan membahas kembali tentang bab yang lain yang baik. Oke, PR-nya yaitu anak-anak besok mengerjakan atau mengamati hal-hal atau sifat-sifat Nabi Nuh.
sifat Nabi Nuh tadi ada apa saja, kamu catat sendiri di rumah, terus kemudian besok dikumpulkan kembali ke sini. Itu ya. Oke. Maka ini ada pertanyaan mengenai bab Nabi Nuh ini? Apa? Nabi Nuh sebenarnya beliau ingin menolong anaknya, tetapi anaknya sendiri yang tidak mau atau tidak mau taat, hingga akhirnya dia lari menjauh dari kapal Nabi Nuh untuk menuju bukit atau gunung. Tetapi gunungnya ternyata tenggelam oleh banjir yang akhirnya membuat Kan'an juga tenggelam oleh banjir. Lanjut, pertanyaan siapa lagi? Apa? Sudah. Lupa. Kansa. Ya jadi. Apa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Dua ya. Apa? Ya. Oke. Itu ya. Sementara itu dulu, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Ya, dari katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.